Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian, di mana pada siang hari ini kalian semua udah meluangkan waktunya untuk layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk lebih memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, yang menjadi pemimpin doa adalah salah satu dari anggota kelompok. Yang ingin berkenan, sukarela untuk memimpin, silakan. Sebelum kita mulai layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini hingga tahap akhir. Nah, oke, selanjutnya kakak mau nanya dulu. Ada nggak yang paham apa itu bimbingan kelompok? Ayo. Oke, kakak jelasin dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah sebuah dinamika kelompok yang mana nanti kita bakalan ngebahas topik. Jadi bimbingan kelompok ini sebenarnya ada dua topik. Pertama topik bebas, ada topik tugas juga. Nah, jadi kalau topik bebas itu nanti berasal dari kalian. Nah, tapi kali ini kakak bakalan buat topik tugas. Jadi itu topiknya berasal dari pemimpin kelompok, yaitu kakak sendiri. Nah, ada yang tahu tujuannya nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang memberikan argumen? Nggak? Oke, tujuannya itu yang pertama adalah melatih kecakapan diri untuk berbicara di depan umum. Pasti ada kan yang grogi berbicara nanti, pasti tuh. Jadi disinilah kita latih untuk berbicara. Nah, selanjutnya tujuannya itu untuk menambah wawasan kita gitu. Dengan tugas ini kan nanti kita bakal ngebahas sesuatu ya. Jadi situlah tujuannya. Oke. Jadi di sini sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya kan semuanya belum pada kenal gitu ya kan. Nanti kita kenalan dulu ya. Siapa yang berkenan untuk memperkenalkan dirinya, cita-cita serta tempat tanggal lahirnya terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Mawarga. Saya di Denpasar. Cita-cita saya menjadi dokter. Sekolah di Tanggal lahir. Paan. Tanggal lahir 30 bulan 11 2007. Oke. Nah, selanjutnya siapa yang Perkenalkan, nama saya Toibatu Naisila. ya? Tinggal di Pasar. Hobi saya memasak. Kalau saya cepat balik. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Aura. Saya tinggal di Tualang Pasar. Hobi saya menari. Cita saya ingin menjadi dokter. Tanggal lahir saya tanggal 10 bulan 7 2009. Oke, selanjutnya siapa yang berkenan? Siapa yang berkenan untuk memperkenalkan dirinya? Silakan. Nama saya Febri. Nama saya Febri Arifin. Hobi saya membersihkan rumah. Cita-cita saya ingin jadi jangan dibuang airnya. Bulan 2 2010. Oke, selanjutnya siapa yang ingin memperkenalkan dirinya?
Rebahan salah satu hobi. Oke. Selanjutnya, tanggal lahir saya 11 Desember 2000. selanjutnya. Siapa yang mau? Kenalkan, nama saya Hasti. Saya dari dulu. Saya basket. Badminton. Ya. Badminton. Nilai saya 28 bulan 4 2010. Selanjutnya, terakhir. Nama saya Sergio Aulia. Ikut suara. Cita-cita saya jadi guru. Tanggal lahir saya tanggal 25 bulan 5 2009. Hobi saya memilih NYY. Bermain. Bermain karet. Oke. Oke, selanjutnya kita bakal ngebuat rangkaian nama. Ya. Rangkaian nama ini udah tahu nggak kayak mana sistemnya? Udah lah ya, sebagian udah tahu ya. Oke. Dimulai dari sebelah kiri kakak. ini. Nama sama makanan kesukaan. Ini yang geprek. Ini ayam geprek, Adia, bakso. Bakso, ada ayam bakso. Ini ayam geprek, Adia, bakso, ada ayam bakso, Sila ayam geprek. Semua kami Henny, ini ayam geprek, Adia, bakso, Adelmi ayam, Sila ayam geprek, Mawar nasi goreng. semangat kali ya. Selanjutnya, Ini ayam geprek, Adia bakso, Adelmi ayam bakso, Sila ayam geprek, Mawar nasi goreng, Aura mie goreng. yang sedih. Buat caranya. Ini ayam geprek, Adia bakso, Adelmi ayam bakso, Sila ayam geprek, Mawar nasi goreng, Aura mie goreng, nasi goreng. Goreng sama kayak mawar ya. Ini ayam geprek, Sia Dia gitu aja. bakso, ada ayam bakso, Sila ayam geprek, Pak Mawar nasi goreng, Aura mie goreng, nasi goreng, Ifumi. Oh, Ifumi. Oke. Kakak terakhir ya. Henny ayam geprek, Bia bakso, Adel ayam bakso, Sheila ayam geprek, Mawar nasi goreng, Aura mie goreng, Hasbi nasi goreng, baru Selfie Ifumi, baru Maya mie bakso. Oke. Nah, selanjutnya kali ini kakak bakalan ngebahas topik ini, bahaya sosial media di masa pandemik di dalam dunia pendidikan. Sebelumnya kakak ini bakal fokusnya ke yang sedang tren ya, aplikasi yang sedang tren. Tahu kan apa aplikasi yang sedang tren? TikTok. Wih, langsung hafal kalian ya. Tahu aja, pasti semua di gadget kalian ada itu aplikasi TikTok. Ya. Enggak ada. Enggak. Oh, bagus. Oke. Yang ingin sukarela memberikan tanggapannya mengenai apa itu TikTok, karena kakak kan fokusnya ke situ kan, TikTok. Sosial media pun jadilah apa itu sosial media, apa itu TikTok gitu. Siapa yang mau acungkan tangannya terlebih dahulu ya sebelum memberikan pendapat. Ya,
aplikasi TikTok itu apa sih gitu, karena kalian kan sering mainin itu kan. Nah silakan. Aplikasi TikTok itu dalam itu ada yang nari-nari buat konten, terus kayak pokoknya romantis dah. Oh, berarti intinya menurut Mawar aplikasi TikTok itu adalah aplikasi yang berisi joget-joget, nari-nari, sama lah itu ya kan. Baru ada romantisnya juga. Oke, itu menurut Mawar dah. Terus selanjutnya Dapat tambah teman baru. menurut Hasbi itu berarti termasuk kegunaannya ya, bukan pengertian. Berarti menurut Hasbi kegunaannya itu dapat menambah teman baru dari aplikasi tersebut gitu ya kan. Selanjutnya Itu ada nanti baru ada yang buka aurat, terus penambahan aurat gitu. Terus terkadang ada juga ajaran-ajaran baik. ada juga ajaran baik gitu. Aplikasi TikTok itu ada yang membuka aurat, ada juga yang mengajarkan kebaikan, itulah intinya ya. Oke, selanjutnya ada yang memberikan tanggapan? Enggak ada? Enggak. Enggak ada nih. Enggak. Buat games dulu lah ya. Tapi ini harus fokus. Gimana semalam? Gajah itu besar, baru semut itu kecil. Tapi ini kebalikannya. Kalau gajah itu besar, kecil. Coba kakak tengok ya, siapa yang fokus. Gajah itu Besar. besar kok kayak gini, tapi tadi kira-kira gini. Nggak fokus kalian ya. Semut itu kecil. Semut itu Kecil. gajah itu Besar. semut itu Kecil. nggak fokus kalian. Semut itu Kecil. mawar nggak fokus. Semut itu Kecil. gajah itu Besar. betul. Gajah itu besar. Bukan gini. Gajah itu Besar. semut itu Kecil. semut itu Kecil. gajah itu Besar. bagus sudah. Oke. Selanjutnya kakak tanya lagi nih, ada yang mau memberikan pendapatnya lagi? Gak ada ini. Oke, karena tadi udah pengertiannya, sekarang kakak mau nanya dampak positifnya itu apa? Siapa yang mau memberikan argumen? Dampak positif dari sosial media itu apa? Dalam dunia pendidikan pun boleh, atau enggak pun dalam dunia pendidikan pun enggak apa-apa lah. Dampak positifnya apa? Contohnya tadi kayak kata Hasbi, menambah pertemanan, oke lah. Tapi ini kalau lebih baiknya itu tanggapannya itu menjurus ke pendidikan. Contohnya enggak taruh ya, bisa menambah wawasan. Karena kan dalam aplikasi TikTok itu enggak hanya membahas kayak kontennya itu enggak joget-joget aja, ada juga yang kayak membahas tentang ilmu agama, ada kan? Nah, terus ada juga yang membahas tentang sejarah, ada itu. Nah, jadi menurut kalian apa? Silakan coba tanya. Nggak apa-apa loh. Dapat menambah pengetahuan. Selanjutnya, ayo apa? Dapat menambah pengetahuan. Terus nggak ada? Oh, udah nggak ada ini. Oke, jadi sebenarnya dampak positif dari aplikasi itu tersendiri bisa menambah
kreativitas. Karena kalian pernah nggak nengok di beranda kalian, pasti ada yang guru yang menyuruh siswanya untuk membuat video dari aplikasi tersebut. Jadi bisa menambah kekreativitasan setiap individu. Nah, terus yang kedua bisa apa lagi? Anak zaman sekarang ini kakak tengok yang jago-jagoan ini kan, bukan edit video. Dan jago kali kan, asli. Jadi situ. Sementara kalau zaman dulu itu belum ada yang, maksudnya nggak terlalu pandai, nggak terlalu mahir dalam dunia teknologi gitu loh. Tapi kok zaman sekarang jago-jago kali yang namanya editor itu, jago-jago kali. Nah, dampak negatif dari aplikasi TikTok ini apa? Siapa yang mau mengacungkan tangannya? Dampak negatif dari aplikasi TikTok apa? Apa? Coba acungkan tangannya. Siapa yang mau? Aplikasi TikTok, siapa yang mau dampak negatifnya, yang mau menjelaskan, yang memberikan tanggapan? Siapa? Apa itu dampak negatifnya? Apa? Contohnya kakak kasih lah ya, contoh. Dampak negatifnya itu dari kita nengok aplikasi TikTok itu adanya ketimpangan sosial dan budaya, apalagi ekonomi. Karena kan di aplikasi TikTok itu nampak kan mana yang ekonominya atas, mana ekonominya di bawah ataupun sedang-sedang. Paham? Ekonomi bawah sedang sama atas itu. Kasarnya kayak gini, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sederhana. Dari aplikasi TikTok itu kan bisa kan dilihat, itu dampak negatif. Nah, dari situ nanti pasti ada yang kayak, apalagi yang HP-nya iPhone. Anak-anak sekarang gila-gila iPhone masa kakak ya. Pokoknya gila-gila HP lah. Nah, dari situlah dampak negatifnya. Anjir. Yang lain ada yang mau memberikan contoh dampak negatifnya? Boleh lah. Kan udah kakak kasih tuh contohnya kayak gitu. Apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Wah, buang-buang waktu atau apa gitu. Yang belum ngomong adalah dampak negatif dari aplikasi TikTok. Entah jadi boros uangnya, sepaket aja yang diisi. Boleh. Buang-buang waktu juga boleh. Menurut kalian? Gini ya, coba saya. Bahayanya itu ngikuti gaya gitu. Oh, itu dampak negatifnya. Oke. Nah, oke, langsung aja lah ya kan kakak simpulkan. Nah, jadi sebenarnya aplikasi TikTok itu adalah aplikasi yang banyak sih orang bilang itu ada dampak negatifnya ataupun dampak positifnya. Tapi kalau menurut kakak itu saling seimbang. Karena pertama, kalau dampak positifnya itu bisa menambah kekreativitasan kalian, apalagi kayak sesi ngedit gitu kan, pasti udah pandai-pandai ngedit kan. Nah, kayak gitu baru bisa juga menambah pengetahuan, kata Aura tadi. Aura menambah pengetahuan karena di aplikasi TikTok itu kan ada kayak membahas sejarah, ilmu-ilmu agama, tergantung dirinya sendiri. Berandanya itu nanti ada yang isinya joget-joget aja karena dia sering nengok yang joget-joget aja. Ada yang juga berandanya itu FYP-nya itu ngelihat lewatnya itu entah apa namanya, yang pelajaran sejarah atau ilmu agama, itu tergantung dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau dampak negatifnya itu yang pertama, buang-buang waktu kan, boros waktunya ya nggak sih. Padahal cuma ya joget-joget kayak gitu aja, tapi udah berapa menit nggak terasa kegilaan sama aplikasi itu gitu. Nah, yang kedua, sayang paket. Ibarat katanya aturannya entah uang itu bisa digunakan ke hal yang lebih bermanfaat, malah untuk paket jadinya gitu kan. Nah, karena kebanyakan kita sebenarnya kenapa bisa kayak gitu, karena kan dalam dunia pendidikan itu kan kita nggak sekolah kan, maksudnya sekolah pun daring ya kan, di rumah.
Nah jadi banyak waktu senggang sehingga ngapain lain ya, enaknya ngapain lah ya, jadi kayak bosan gitu. Terakhirnya main HP, dari main HP itu joget-joget lah, nyari aplikasi TikTok yang lagi tren gitu kan. Dari situlah awal mulanya. Nah itu terus dari selanjutnya itu tadi apa bilang, adanya perbedaan kasta ekonomi gitu kan. Nampaklah di situ mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang sederhana gitu. Jadi kayak minder, ya aku masa jadi kayak gitu, aku nggak bisa kayak gitulah ya kan. Nah kayak gitu. Nah jadi pesan kakak untuk kalian semua, generasi muda, banyak waktu luang di rumah, gunakanlah sebaik-baiknya. Masa iya main TikTok gitu kan, yang membaca pun bisa ya, boleh ya gitu. Nggak pun harus di sekolah kalian belajar gitu loh, di rumah pun bisa ya gitu. Nah jadi pesan kakak, semoga kalian bisa jadi generasi yang lebih baik lagi lah ke depannya gitu ya. Jangan kayak generasi yang sekarang ini kebanyakan ya. Nah untuk mempersingkat waktu, karena udah kakak jelaskan juga semuanya, jadi untuk memberkahi acara kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu anggota kelompok. Siapa yang mau menutup? Kita bubar dari layar. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan kita hari ini, semoga semua pengetahuan yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.